Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita jumpa kembali di pagi yang indah ini dengan sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat. Semua itu atas kasih karunia Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi renungan bagi kami. Buka hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang inang anak kami remaja dan naposo bulung, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan firman Tuhan buat kita hari ini, Senin 16 Desember 2024, terambil dari Bilangan 23 ayat 19, bahasa Batak, opat Musa 20 tolu, ayat 10 sia songonon madido. Anggo debata dada jolma tung olo margabus, dada anak ni jolma manusia ibana tung sol-solan na dirina. Tung tagamon ma dohonon na hatana so pasauton na, manang tung dohonon na manangaha so hajong jokonon na. Dalam bahasa Indonesia, Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia yang selalu dapat berubah-ubah. Allah itu sama baik kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Akan tetap sama. Tuhan tidak dapat diubah oleh siapapun dan oleh apapun seperti manusia, di mana manusia yang bisa berubah pikiran, mengubah pendapat, mengingkari janji, mengubah rencana, dapat juga memutarbalikkan fakta demi kepentingan pribadinya. Allah itu kekal. Allah itu sama dan sempurna dalam segala pemikirannya, dapat dipercaya dalam segala jalannya. Nasihat Tuhan teguh seperti janji-janjinya yang pasti. Firman-Nya pasti dan tetap, tidak berubah dari generasi ke generasi. Ayat ini menegaskan tentang sifat Allah yang sempurna, berbeda dari manusia. Sebagai manusia, kita sering membuat janji, tetapi gagal menepatinya. Namun, Allah tidak seperti itu. Ketika Dia berfirman, Dia pasti akan melakukannya. Dan ketika Dia menjanjikan sesuatu, Dia pasti akan menepatinya. Ayat ini memberi penghiburan bahwa kita bisa sepenuhnya mempercayai Allah. Janjinya tidak pernah gagal karena Allah tidak pernah berdusta atau berubah pikiran. Apa yang difirmankannya pasti terlaksana. Dalam menghadapi keraguan atau kesulitan, kita diingatkan
untuk berpegang teguh pada firman-Nya. Janjinya adalah fondasi kokoh bagi iman kita. Sebagai manusia, kita punya kelemahan dan keterbatasan, tetapi Allah tidak terpengaruh oleh kelemahan tersebut. Ini mengundang kita untuk bergantung padanya sepenuhnya. Saat menghadapi pergumulan, ingat setia dan janjinya tidak pernah gagal. Belajarlah untuk hidup seperti Allah yang dapat dipercaya, dengan berkata benar dan menepati janji kita kepada orang lain. Jangan ragu untuk menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah mengecewakan. Bilangan 29 ayat 19 ini mengingatkan kita untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah yang setia. Apapun yang Dia janjikan pasti akan terjadi pada waktunya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan buat kami hari ini, yang telah mengingatkan kami untuk tidak menjadi orang pendusta, dan biarlah Tuhan yang selalu menguatkan kami, sehingga dapat meneladani Tuhan tidak pendusta. Dan ajarlah kami Bapa boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai apapun pekerjaan dan yang dilakukan setiap keluarga. Tuhanlah yang memberkati, mencukupkan segala yang diperlukan. Apapun Tuhan pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhanlah yang campur tangan, sehingga mereka pun boleh melaluinya dengan kasih yang dari Tuhan. Juga anak-anak kami Tuhan, mulai yang terkecil hingga yang sudah dewasa, yang masih duduk di bangku sekolah, menempuh pendidikan, dan yang sudah bekerja, baik yang bersama-sama dengan kami dan yang jauh dari keluarga. Semua anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberi kesehatan, jauh dari pergaulan bebas yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkaulah Bapa yang memberi kepintaran, kebijaksanaan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan keluarga lepas keluarga, yang merindukan hadirnya anak di tengah-tengah mereka, dan juga yang mencari pekerjaan dan yang menantikan pasangan hidup mereka. Engkaulah ya Bapa yang menjawab doa-doa mereka, sehingga tiba waktunya boleh mendapatkan anugerah kasih dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Tuhanlah yang memberi kesehatan dan umur yang panjang, sehingga penuh dengan sukacita di dalam menjalani hari-hari mereka. Berdoa juga Tuhan buat semua inang nama balu dan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan yang beri kesehatan dan umur yang panjang, mencukupkan setiap yang diperlukan, berserah hanya ke dalam kasih Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan setiap rencana kegiatan huriamu, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita semua. Amin.